Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, yang kami hormati dumateng sedaya para bapak, ugi dumateng ummahat wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehariban Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan waktu duha ini kembali kami dan jenengan semua dimudahkan olehnya untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk kita melaksanakan satu ibadah yang merupakan ibadah yang mulia, karena ini merupakan ibadah yang juga diwajibkan atas setiap kita umat Islam. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim, tentu juga setiap muslimah. Alhamdulillah, pagi ini saya dan jenengan semua duduk di tempat yang mulia ini, insya Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan memang begitulah juga Allah memerintahkan nabinya untuk terus meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Bahkan Nabi SAW ketika selesai sholat subuh, yang biasa beliau ucapkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, yang halal, bahkan mungkin yang banyak, dan juga amal yang diterima. Maka mudah-mudahan apa yang akan kita kaji di kesempatan waktu duha ini bermanfaat untuk kami, juga bermanfaat untuk jenengan semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat a'azani Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi yang disahihkan para ulama pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti bergeser sampai dia akan ditanya an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'ala fihi, apakah kemudian sudah diamalkan. Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana dia akan dapatkan, dari mana asalnya, dan kemana diinfakkan. Wa an jismihi fima ablahu, dan tentang tubuhnya dihabiskan untuk apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat hadis ini, yang berat adalah tentang harta, karena ada dua pertanyaan, dari mana asalnya dan kemana diinfakkannya. Maka erat kaitannya pembahasan kita pada kesempatan pagi ini dalam masalah harta. Karena tidak sedikit kemudian orang dengan segala cara menghalalkan apapun untuk bisa meraih harta, termasuk di dalamnya dengan cara riba. Sehingga kalau kita mengkaji dan mengaji, sungguh mengerikan ancaman dan siksaan yang akan diterima orang-orang yang berbuat riba. Namun sebelumnya kita harus paham jamaah bahwasannya wan nasu ma'al mali aksam. Manusia itu ketika berinteraksi dengan harta paling tidak ada 4 golongan. Al-qismul awal, golongan kelompok yang pertama, yaktasibunal mal minal halal wa yunfikunahu fil halal. Kelompok pertama ada manusia-manusia yang mencari harta, mencari uang dari yang halal, kemudian diinfakkan di jalan yang halal. Inilah ya golongan yang akan selamat. Inilah golongan yang akan berbahagia, dijauhkan dari azab Allah. Pekerjaannya halal, dia mendapatkan uang dari yang halal, diinfakkan di jalan yang halal. Dan ini yang kita inginkan. Wa qismu tsani, ada kelompok golongan yang kedua. Yaktasibunal mal minal haram wa yunfikunahu fil haram. Ada kelompok manusia yang mendapatkan harta dari yang haram, diinfakkan kepada yang haram juga. Mohon maaf, mungkin ada orang yang dapat uang dari mencuri, ngerampok, begal, untuk beli khamr, untuk beli minum-minuman keras yang memabukkan, untuk yang lain-lainnya. Naudzubillah min dzalik. Dapat dari yang haram untuk yang haram. Ini terancam dengan apa? Siksaan. Atau juga yang ketiga, yaktasibunal mal minal halal wa yunfikunahu fil haram. Ada kelompok manusia yang mendapatkan harta dari yang halal, pekerjaannya halal, tapi hartanya dikeluarkan untuk yang haram. Itu ada. Pekerjaannya halal, mungkin jadi saik, jadi sopir, jadi umal ya, pekerja di pabrik, halal semua. Tapi uangnya kemudian diinfakkan untuk yang haram. Ini juga terkena ancaman dengan siksa. Memang asalnya halal, tapi dikeluarkan untuk jalan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, al-qismur rabi, yaktasibunal mal minal haram wa yunfikunahu fil halal. Ada kelompok manusia yang mendapatkan harta dari yang haram, diinfakkan, dikeluarkan di jalan yang halal. Mungkin hasil riba dibuat nafkahi anak istri,
hasil mencuri untuk apa? Membiayai anak sekolah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah 4 kelompok golongan manusia dalam harta. 4 kelompok ini satu yang selamat. Karena dia mendapatkan harta yang halal dengan cara yang halal, dikeluarkan untuk jalan yang halal. Adapun kelompok 2, 3, 4 terancam dengan siksa dan neraka. Dapat harta dari yang haram untuk yang haram, jelas. Yang ketiga, dapat dari harta yang halal diinfakkan ke yang haram, jelas ancamannya. Dan yang keempat, dapatnya dari yang haram untuk yang halal, ancaman juga. Bahkan kalau seandainya sedekah nggak akan diterima. Kenapa? Hasil yang haram diberikan kepada yang halal. Contoh, jenengan mungkin zaman dulu ada namanya SDSB. Tahu SDSB jenengan? Paham nggih? Masya Allah. Tahu nggih? Atau mungkin kalau sekarang apa? Judi online lah misalkan. Atau apalah. Dapat uang dari yang haram, nyumbang masjid. Masya Allah. Diterima nggak? Tidak. Kenapa? Karena uangnya haram. Kata orang Wonorejo, uangnya panas, duit panas, maka nggak akan diterima. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di waktu duha ini adalah pembahasan bagaimana seorang muslim dan muslimah khususnya ingin golongan yang pertama, ingin dapat uang dari yang halal, caranya halal, nanti diinfakkan untuk yang halal. Sehingga dia harus menjauhi mendapatkan uang dari yang haram. Apa itu diantaranya? Riba. Nah, ini poin kita. Jadi kita akan berbicara dengan keterbatasan waktu yang ada, insya Allah, tentang membahas riba dan bahaya riba. Dan insya Allah nanti kita sebutkan contoh-contohnya riba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya siapapun di antara kita kalau melihat, membaca, mendengar dan mengkaji tentang masalah riba, maka dia akan mengakui di situ adalah dosa, haram, bahkan minal kabair, termasuk dosa besar. Sampai Imam Ad-Dahabi memasukkan riba itu bagian dari dosa besar. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba secara bahasa adalah sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Itu secara bahasa. Sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 5. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa talal ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu melihat bumi itu kering. Bila kami menurunkan hujan atasnya, maka hiduplah bumi itu dan tumbuh subur. Kata-kata robat, ya, apa itu? Berarti tumbuh subur. Itulah riba secara bahasa. Lah, kemudian secara istilah yang kita bahas saat ini, terminologi syariat gitu, ge. Apa itu riba? Riba adalah tambahan pada salah satu barang tertentu saat ia dijual atau ditukar dengan barang yang sama atau barang yang berbeda yang berlaku padanya hukum riba, atau termasuk penundaan penyerahan salah satu dari kedua barang tersebut. Nah, dari definisi ini biar kita paham, saya berikan contoh. Jadi riba adalah
tambahan pada salah satu barang tertentu saat ia dijual atau ditukar dengan barang yang sama, atau barang berbeda yang berlaku padanya hukum riba, atau penundaan penyerahan salah satu dari kedua barang tersebut. Contoh, gandum ditukar dengan gandum. Ada gandum 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Maka 1 kilo gandum yang lebih tadi itu riba. Bisa dipahami kira-kira? Saya ulang. Jangan biar gak bingung. Ada gandum 1 kilo ditukar dengan gandum 2 kilo. Boleh enggak ini? Tidak boleh. Tambahan 1 kilo gandum itu riba. Karena gandum termasuk ya komoditas riba. Contohnya, uang 100.000 ditukar jadi 99.000. Maka yang 1.000 riba. Ada enggak ini? Menjelang hari raya, di pinggir-pinggir jalan, tukar uang. Jenengan kalau uangnya, mohon maaf, 100.000, ya, atau mungkin jenengan ingin tukar uang 10-an yang bagus-bagus 10, bayar berapa kira-kira? 100 lebih, 105, 110. Inilah riba. Bisa dipahami? Nah, jadi itu contoh. Atau ya, gandum ditukar dengan kurma. Gandumnya langsung diberikan, sedang kurmanya dibayar tunda. Maka nggak boleh, ini riba juga. Karena ini termasuk komoditi riba, nggak boleh. Makanya juga Anda harus hati-hati ketika tukar menukar uang. Jangan sampai ada penundaan. Halo, ini biasanya orang jualan ini. Ya, jadi misalkan saya punya gandum, jenengan punya kurma. Gandum saya tak berikan langsung. Jam berapa ini? Jam 8:30 misalkan. Lah kurmae jenengan kasihkan nanti sore. Itu nggak boleh. Tukar menukar seperti ini nggak boleh. Harus saat itu juga, ya dan biyadin langsung. Nggak boleh ada jeda waktu. Artinya nggak boleh ditunda. Dan sebaliknya, penundaan barang seperti ini hukumnya apa? Riba. Bingung betul? Betul nggih? Gampang insya Allah. Jadi contoh yang pertama tadi jelas kelebihannya pada uang atau barang tadi riba. Termasuk penundaan barang atau uang pada contoh ketiga adalah riba. Bisa dipahami?